إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan menjadikan ilmu yang beliau tulis ini bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya dan menjadi amal perbuatan atau timbangan kebaikan yang mengalir senantiasa kepada penulis rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di bab yang ke-8 ya, berkaitan dengan Ramadan bulan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa, Pak? Pendidikan. Tarbiyah artinya pendidikan. Jadi dalam dakwah Islamiyah itu dibangun di atas dua, at-tasfiyah dan tarbiyah. Ad-da'watul Islamiyah mabniyatun ala al-tasfiyah, at-tasfiyah wa tarbiyah. Dakwah Islam itu dibangun di atas dua pondasi utama atau caranya dua. Ya, metode dakwahnya ada dua. At-tasfiyah itu pembersihan. Saffa yusaffi itu pemurnian. Murni itu gimana, Pak? Ya, membersihkan sesuatu dari kotoran sehingga betul-betul bersih. Setelah itu at-tarbiyah. At-tarbiyah itu mendidik, pendidikan. Ya. Seperti kita misalnya gelas. Gelas ini kalau kotor, kita lakukan apa dulu? Tasfiyah, dipercuci dulu, dibersihkan dari kotorannya. Setelah itu baru tarbiyah, diisi dengan air minum, susu, apalagi madu. Madu yang enak ya, madu yang kalau dibawa pulang itu enggak bikin marah istri. Ya, madu atau teh itu ya. Ya itu baru kita bisa memanfaatkan gelas tersebut. Ya sama, dakwah Islamiyah ini untuk mendidik masyarakat ini membutuhkan dua. Kita harus tasfiyah dulu, bersihkan dulu, dan juga apa? Baru tarbiyah. Dan ini sebenarnya berjalan berbarengan. Makanya dakwah-dakwah para ulama, para ustadz-ustadz itu dua ini, Pak. Yaitu tasfiyah. Tasfiyah itu apa? Kata Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, tasfiyah tadi adalah membersihkan tadi. Maksudnya apa? Membersihkan dari apa? Yang pertama, memurnikan akidah kaum muslimin dari segala keyakinan yang tidak dikenal, yang menyusup ke dalam tengah-tengah umat ini, seperti kesyirikan, pengingkaran, pentakwilan terhadap sifat-sifat Allah, ya, kemudian menolak hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan akidah dan semacamnya. Jadi dibersihkan nih, ya, subhat-subhat itu betul-betul dibersihkan. Keyakinan-keyakinan khurafat, ya, berkaitan dengan tabaruk sudah kita bahas dulu ya. Keyakinan-keyakinan khurafatnya itu dibersihkan, ya, sehingga kesyirikan itu bersih dari umat Islam. Kemudian juga yang kedua, memurnikan ibadah dari berbagai macam bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama yang justru mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Sudah sempurna. Tiba-tiba muncul orang-orang buat inovasi baru, ya, ibadah-ibadah baru, acara-acara keagamaan baru, keyakinan-keyakinan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian yang ketiga, memurnikan fikih Islam dari segala bentuk ijtihad keliru. Ya, karena sebagian ulama kadang kalau nggak dapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka ijtihad sendiri. Ya, mungkin ijtihadnya kadang benar, kadang salah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa akhta'a fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Atau kama qala. Ya, orang mujtahid
para hakim atau ulama itu kadang berijtihad, mengambil kesimpulan dengan kemampuan ilmu beliau, ya. Kadang benar, kadang salah. Kalau benar, ulama benar itu dapat 2 pahala. Tapi kalau salah itu dapat berapa? 1 pahala. Kita sikapnya sebagai para penuntut ilmu, pelajar, maka ambil pendapat yang benar. Kalau ada kesalahan pendapat ijtihad dari ulama yang ternyata menyelisihi ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka kita tinggalkan pendapat tersebut. Dan jangan kita taklid. Taklid itu apa? Fanatik buta. Pokoknya saya ngikut fulan, saya ngikut ulama fulan. Kalau nggak ikut ulama fulan, pokoknya bukan kelompok saya, misalnya. Ini kan salah kaprah dalam memahami agama. Ini taklid namanya. Nah, kita tasfiyah itu membersihkan itu. Jangan sampai kita taklid buta. Kita ulama, para ulama, gimana sikap kita kepada para ulama? Kita muliakan mereka, ya, kita junjung mereka, kita hormati pendapat mereka, dan kita belajar dari mereka. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kita belajar dari para ulama. Tapi tadi kadangkala pendapat mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah yang ternyata ya sudah jelas-jelas menerangkan hal tersebut. Maka kita tinggalkan pendapat ulama tersebut, ya, tetap memuliakan mereka, tapi kita nggak ngikuti aja. Kenapa? Karena kita lebih meyakini ada pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang lain yang menyelisihi ulama tersebut. Makanya ini dibahas panjang lebar dalam masalah usul fikih, di masalah juga masalah muqaddimah kitab-kitab fikih juga, bahwasanya kita tidak boleh taklid kepada mazhab satu saja, kemudian nggak mau mengikuti mazhab yang lain. Ya, karena ulama mazhab sendiri mereka mengatakan apa? Jangan taklid kepada saya, tapi ikutilah apa? Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah dalil. Itu perkataan ulama banyak sekali, ya. Pernah kita jelaskan dalam pembahasan ilmu fikih. Dan di kitab-kitab para ulama, diantaranya kalau Bapak punya buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di muqaddimahnya itu dijelaskan. Sama kalau Bapak membahas kitab Sahih Fikih Sunnah, itu di muqaddimah kitabnya dijelaskan lebih detail lagi sama Syekh Abu Malik Salim As-Sayyid hafizahullah ta'ala. Nah, kemudian kita juga melakukan tasfiyah, ya, membersihkan, ya, hadis-hadis yang palsu atau lemah yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Kadang-kala para ulama membawakan riwayat-riwayat yang ternyata kalau setelah diteliti oleh para ulama hadis, ternyata hadisnya apa? Lemah, atau hadisnya apa? Palsu. Atau kisah Israiliyat, ya, atau kemungkaran yang lainnya. Kemudian itu tasfiyah. Jadi betul-betul apa? Kita akan mendapatkan Islam yang betul-betul bersih. Itu yang kita inginkan. Kita bersih dari kesyirikan, bersih dari hal-hal yang baru yang dikatakan bid'ah itu. Kemudian bersih dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, bersih dari kesalahan-kesalahan para ulama, bersih pula dari hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Ya, karena banyak sekali beredar hadis-hadis yang palsu di beberapa kitab para ulama. Ya, karena sebagian ulama menyatakan sendirinya, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bidha'ati fil hadis musjah. Ya, bekalku terhadap ilmu hadis itu sangat sedikit sekali, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang lemah bahkan palsu ada di kitab-kitab beliau. Seperti kitab apa? Ihya Ulumuddin. Pernah dengar, Pak? Nah, itu kitab dikoreksi oleh banyak para ulama, diantaranya berkaitan dengan hadis-hadisnya. Sama juga kitab yang sering beredar itu kitab Fadailul A'mal. Tahu, Pak? Nah, itu sering juga hadis-hadisnya apa? Lemah, ada yang palsu. Makanya para ulama menulis kitab yang mirip dengan judulnya Sahih Fadailul A'mal. Jadi hadis-hadis sahih berkaitan Fadailul A'mal. Tetap Fadailul A'mal juga, cuma cari yang hadis apa? Yang sahih, dan sudah cukup. Hadis yang sahih itu sudah lebih dari cukup. Nggak perlu kita bawa-bawa hadis yang palsu. Nah, kemudian yang kedua adalah tarbiyah. Kita harus mendidik masyarakat, ya, di atas Islam yang telah dibersihkan tadi. Maksudnya Islam yang betul-betul murni, yang nggak tercampuri dengan kotoran-kotoran syirik, khurafat, kemudian tadi hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah.
dan lain sebagainya yang mengotori kemurnian Islam. Jadi kita harus membina masyarakat ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar. Biar ibadah kita betul-betul bagus, biar sholat kita benar-benar sesuai dengan Sunnah, puasa kita juga demikian, akidah kita juga lurus. Nah, di antara bentuk pembinaan atau tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik kita menjadi hamba yang lebih baik. Di sini Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala membawakan banyak poin. Kita akan bahas sesuai dengan waktu yang Allah mudahkan ya. Beliau membahas 12 poin pendidikan yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Ramadan ini mengajarkan kita apa saja gitu. Yang pertama adalah pendidikan untuk totalitas dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk puasa Ramadan, kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, tujuannya adalah untuk biar kita itu sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus tanya hikmahnya apa sih? Kok kita harus ninggalin ini? Kok kita harus ngelakuin ini? Ya, karena hikmah itu kadang Allah nampakkan, kadang tidak tampakkan. Ya, kadang Allah beritahu kepada kita hikmahnya kenapa? Biar Anda berpuasa, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa itu apa? Oh, misalnya biar sehat badannya misalnya, atau mengekang hawa nafsu dan lain sebagainya. Kadang Allah tampakkan. Tapi seringkali banyak juga syariat-syariat itu yang tidak Allah tampakkan hikmahnya. Kita nggak tahu hikmahnya apa. Yang penting ikuti aja. Selama itu perintah Allah, selama itu perintah Rasul, pasti itu sebuah kebaikan bagi kita. Kita ikuti saja. Nah, kalau kita punya sikap sami'na wa ata'na ini akan luar biasa. Akan menjadi hamba yang betul-betul bertakwa. Nggak cuma di Ramadan doang, Pak. Karena kita ibadah itu kapan? Dari sejak baligh sampai kapan? Sampai meninggal dunia, sampai dicabut nyawa kita. Semoga kita diberikan husnul khatimah. Jadi setiap orang yang beriman akan ditarbiyah untuk bersikap tunduk dan taat terhadap perintah Allah tanpa membantah dan tanpa keraguan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai para hambanya yang tunduk, patuh dan taat kepadanya tanpa membantah dan tanpa ada keraguan. Jadi kita harus yakin sudah. Allah perintahkan puasa, ayo sudah. Rasulullah SAW memerintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Berarti menentukan satu Ramadan dan satu Syawal dengan apa? Melihat hilal. Sudah sami'na wa ata'na. Ikuti saja sudah. Alhamdulillah pemerintah kita sudah mengikuti itu. Sehingga kita tinggal ikut saja. Hasilnya kita tunggu dan kita ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah melihat hilal atau tidak. Dan itu mudah sekali. Ya, adapun hisab itu memang perhitungan manusia, bisa benar bisa salah. Dan bukan untuk dijadikan patokan penetapan, tidak. Seandainya itu baik, pasti para sahabat sudah mengikutinya, ya atau tidak? Para sahabat bisa ngitung enggak? Bisa mereka. Ya, para sahabat enggak semuanya ummi, enggak semuanya buta tulis, buta baca, tidak. Ada di antara mereka yang bisa baca tulis. Ilmu perbintangan, maksudnya ilmu falak, itu juga diketahui oleh mereka. Nah, namun mereka tidak menghitungnya dengan hitungan-hitungan tersebut, tapi mereka betul-betul melihat dengan mata kepala mereka. Nah, jadi seperti itu. Demikian pula puasa. Kita dimulai dari kapan puasa? Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terus yang ditinggalkan apa saja? Makan, minum, hubungan badan, ya kan? Hikmahnya apa? Mungkin kita nggak tahu awalnya, nggak tahu. Sudah ikuti aja, sudah. Ada hal-hal yang membatalkan, ya kita tinggalkan. Ada hal-hal yang tidak membatalkan, ya sudah. Dan kita tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak, dari mana, Pak? Dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Sudah, tugas kita sami'na wa ata'na. Nah, itulah yang diharapkan dari kita.
Dari tarbiyah Ramadan ini kita diperintahkan sama Allah untuk melakukan ibadah-ibadah itu, termasuk puasanya, tarawihnya, sedekahnya, baca Qur'annya, semuanya itu biar kita tuh menjadi hamba yang betul-betul taat. Sehingga ketika keluar Ramadan itu kita tetap masih taat. Karena sebagian manusia, saudara-saudara kita, semoga Allah bimbing mereka ibadah hanya di mana? Ramadan saja. Bahkan hanya di awal-awal bulan Ramadan saja. Ketika sholat tarawih, Masya Allah, masjidnya rame, penuh sampai luar-luar. Hari 1, 2, 3, 4, 5 seminggu mulai ada apa? Kemajuan. Ya, softnya maju. Ya, mulai berkurang. Pada kemana mereka? Pergi. Ya, tidak sholat bahkan. Ya, sholat wajibnya juga kadang bolong-bolong. Ya, akhwatnya perempuan-perempuan yang awalnya masuk Ramadan sudah berhijab, berjilbab, Masya Allah, ya, indah-indah, ya, sesuai dengan syariat, ya, tiba-tiba lama-lama meninggalkan. Kenapa, Pak? Karena dia tidak mendapatkan tarbiyah yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan memang seperti itulah sikap orang beriman yang sebenarnya. Orang kalau keimanannya benar, itu pasti taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak mau cari pilihan lain. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35, ya, surat Al-Ahzab ayat ke-36, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin maupun wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, lantas ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau kaum muslimin yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, kalau sudah dapat perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, sudah sami'na wa ata'na, nggak usah ngeles, nggak usah, saya pengen cari yang lain deh, berat sekali nih puasa nih, ya, cari-cari alasan untuk tidak puasa. Nggak boleh seperti itu. Demikian pula, ya, ketika diperintahkan untuk hal-hal yang lain seperti menutup aurat, seperti meninggalkan riba, meninggalkan hal-hal yang haram, kita juga harus sami'na wa ta'na. Jangan sampai kita menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menyimpang, tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Itu yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan ini akan mendidik kita untuk menjadi hamba yang betul-betul pasrah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari bulan Ramadan sebenarnya. Nah, kalau kita belum mendapatkan hasil ini berarti belum sukses. Kesadaran untuk betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya ini dididik dari bulan Ramadan ini. Harus kita hayati. Makanya orang yang beriman itu baru sempurna keimanannya kalau dia betul-betul tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-65, Allah berfirman, demi Rabbmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan dirimu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kalau Rasulullah sudah menetapkan ini, sudah jalankan sudah. Rasulullah menetapkan untuk melihat ru'yatul hilal, lihat ru'yatul hilal. Rasulullah menetapkan ya, tinggalkan makanan, minuman dan hubungan badan di siang hari Ramadan, tinggalkan. Rasulullah menetapkan kita berbuka ketika tenggelamnya matahari, langsung berbuka. Nggak usah nunggu gelap, nggak usah nunggu munculnya bintang. Ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Kita harus tunduk betul-betul dan betul-betul pasrah sudah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sudah ikuti sudah. Sami'na wa ta'na.
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapatkan rasa berat dalam hati mereka, ya, terhadap apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul taslim. Taslim apa artinya? Menerima sepenuhnya. Kita kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti akan seperti ini, ya. Anda ketika cinta dengan istri Anda, atau istri Anda cinta kepada Anda, pasti akan melakukan apa yang dia perintah. Dan ketika dia memerintahkan sesuatu, pasti Anda ridho hatinya. Terima, ya sudah, oke, kita jalankan, ayo kita lakukan, kan gitu, ya. Sama kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu, maka kita akan mengikutinya, ya, dan tidak ada rasa berat dalam hati kita. Kalau muncul rasa berat dalam hati kita, langsung kita tinggalkan, Pak. Kita betul-betul harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, puasa itu awalnya berat, ya kan? Itu harus latih dalam diri kita. Meninggalkan yang biasa kita makan, biasa kita minum, ya, berhubungan badan dengan istri, itu kan sesuatu yang nikmat, kita tinggalkan itu. Kenapa? Perintah Allah, perintah Rasulnya. Yang kemudian kita terapkan pada hal-hal yang lain juga, sehingga akan muncullah ketakwaan dalam diri kita. Karena hakikat takwa apa? Meninggalkan apa yang Allah larang dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan ini kita bisa latih ketika selama di bulan Ramadan ini. Mumpung setannya sedang diapain? Dibelenggu. Kita ini kan, ya, faktor maksiat banyak. Ada dari setan, ada dari apa? Jiwa kita, hawa nafsu kita, dan ada dari lingkungan kita. Setan dari manusia. Yang diikat yang mana? Setan yang dari bangsa jin. Nah, yang dari jin sudah ditangkap nih, sudah diikat, nggak bisa leluasa. Ya tinggal dua ini. Cari lingkungan yang baik sehingga setan dari manusia tidak menggoda kita, dan kita perbaiki diri kita sehingga hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan itu bisa kita bersihkan. Kita rubah dari nafsu ammaratun lisu, ya, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan, keburukan, perbuatan dosa. Kita tarbiyah dia, kita didik dia, latih dia untuk menjadi apa? Nafsun mutmain. Nah, jiwa yang tenang, betul-betul tunduk patuh berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Kemudian yang kedua, Ramadan akan mendidik kita agar bisa menundukkan syahwat. Kita tahu dalam kehidupan kita selalu Allah uji dengan dua fitnah. Fitnah subuhat dan fitnah syahwat. Fitnah subuhat itu apa, Pak? Fitnah subuhat adalah, ya, pemikiran yang tidak benar. Ya, subhat itu tentang pemahaman, keyakinan, aliran atau pemikiran yang menyimpang, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ahli subuhat. Ya, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ya, mereka mengajak kepada kesyirikan dengan alasan-alasan yang seolah-olah masuk logika, padahal itu menyesatkan. Ya, itu subuhat. Kita harus tangkis itu, harus kita tangkis dengan apa itu? Ilmu kalau itu. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Syahwat itu apa? Ya, fitrah, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, kepada pujian, sanjungan, kepada lawan jenis, harta, jabatan, itu semuanya fitnah apa? Syahwat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dibuat indah, dijadikan terasa indah bagi manusia. Jadi manusia itu suka terhadap hal-hal yang sifatnya apa? Syahwat. Itu sudah fitrah, ada dalam diri manusia. Kalau nggak ada itu, Anda nggak bisa menikmati makanan, Pak. Anda nggak bisa menikmati istri kita, ya atau tidak? Istri tidak bisa menikmati suaminya. Ini syahwat sudah ada. Allah sudah ciptakan tabiat manusia itu suka terhadap apa? Syahwat.
Cuman syahwat ini harus ditundukkan, jangan sampai melampaui batas. Harus dialirkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa bentuk syahwat itu? Yaitu cinta kepada zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dibuat indah kepada manusia, bagi manusia cinta kepada syahwat-syahwat. Apa syahwat itu? Yaitu cinta kepada wanita. Laki-laki suka kepada wanita. Sama sebaliknya wanita suka kepada laki-laki. Ini boleh atau tidak? Normal. Anda sudah punya istri, lihat wanita lain cantik, pengen lagi, normal nggak Pak? Ya, insya Allah mau semua kan, nambah lagi. Cuman berani enggaknya itu masalahnya. Dan mampu atau tidaknya itu masalahnya. Kalau mau Pak ya. Tapi yang mau sama Bapak ada enggak itu? Nah, itu. Masalahnya itu kan. Mau Ustaz, mau nikah lagi. Ada enggak yang mau jadi istri kedua? Enggak ada. Ya sudah. Kita pasrah aja sudah. Nah, jadi syahwat cinta kepada lawan jenis itu normal. Demikian pula cinta kepada anak-anak, suka nggak sama anak-anak? Maksudnya kita sayang kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak. Ya wajar anak kita sayangi, kita didik, ya kan? Cuman jangan sampai berlebihan. Jangan sampai membuat cinta kita kepada anak kita, jangan sampai membuat kita durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bisa terjadi atau enggak? Bisa. Saking cintanya kepada anak, akhirnya anak minta apa? Minta motor, nggak punya uang. Terus gimana? Maling sudah. Lah ini kan atau korupsi sudah. Karena anak pengen jabatan, ya, akhirnya melanggar undang-undang misalnya. Nah ini kan masalah ini. Ya, demikian pula tadi cinta kepada lawan jenis. Wajar atau tidak teh? Wajar Pak. Bahkan yang sudah punya pasangan, istri pengen lagi, wajar. Itu wajar. Makanya harus disalurkan dengan yang sesuai syariat. Nikah yang sah sesuai syariat. Jangan melakukan perzinaan. Ya, istri orang jangan diambil. Nggak boleh. Walaupun itu cinta pertamanya dulu. Jangan Pak. Ya, nggak boleh. Makanya syahwat itu harus dikontrol dengan syariat. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, ya, harta benda yang bertumpuk yang banyak. Seperti apa? Az-zahab, emas. Ibu-ibu suka emas enggak? Bapak-bapak juga suka sekarang ya. Karena emas 1 gramnya berapa sekarang? 3 juta ya, 2.900.000-an. Hampir 3 juta. Ya, semua cinta emas. Baik emas perhiasan atau emas yang antam, yang batangan. Itu sesuatu yang menggiurkan. Wal fiddah, demikian pula perak. Ibu-ibu juga suka perak. Dia jadi kalung, jadi anting, jadi macam-macam. Bapak-bapak juga suka enggak? Suka. Karena itu harta yang sangat berharga. Lebih berharga daripada kertas. Walaupun ada tulisan apa? Nominalnya. Ya atau enggak Pak? Karena ada inflasi kalau uang ya. Kalau emas kan enggak. Emas hartanya apa? Akan terus eksis, bahkan semakin hari semakin mahal harganya. Ya. Demikian pula wal khailil musawwamah, cinta kepada apa? Suka terhadap khail apa? Kuda yang ditambatkan, kuda yang bagus-bagus. Tambah gagah. Kalau laki-laki naik kuda apa? Tambah gagah. Kuda fungsinya untuk apa, Pak? Hah? Kuda fungsinya untuk apa? Kendaraan. Nah, zaman dulu kuda, ada onta, ada apa lagi? Yang untuk kendaraan, keledai. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang lain, kendaraan itu apa? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan al khayla itu kuda. Wal bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Wal hamira dan keledai litarkabuha wa zinah. Fungsinya apa? Allah ciptakan itu untuk kalian kendarai sebagai kendaraan, wa zinah dan perhiasan. Kendaraan itu fungsinya 2. Apa itu? Untuk dikendarai, keperluan kita, bawa barang berat-berat kan gitu. Maka lebih enaknya pakai apa? Onta zaman dulu. Pakai kuda, ditambahi roda 2, dokar kan apa, andong gitu.
Untuk bawa apa? Barang-barang. Jadi awalnya barang yang banyak numpuk, kalau bawa gini Anda bisa sempoyongan, antum taruh di kendaraan, jadi apa? Tinggal jalan. Kita naik di onta tersebut. Ya atau tidak? Demikian pula keledai. Ada yang pernah naik keledai? Belum. Enggak ada juga. Ya, enggak ada di sini ya, Pak. Ya. Untuk apa? Untuk kendaraan. Yang kedua zina. Zina apa artinya? Zinatun, Pak, bukan zina, zinatun. Itu apa? Hiasan. Orang kalau punya kuda ditaruh depan rumah, wah, orang kaya ini, ya. Masya Allah kudanya bagus, mahal kudanya, ya atau tidak? Sama, litar kabu wazina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Dan sekarang muncul kendaraan-kendaraan yang fungsinya sama atau tidak dengan kuda itu? Sama atau tidak, Pak? Kuda sekarang motor, ya kan? Bisa juga ada jadi mobil, ada bis, macam-macam. Ya, kendaraan-kendaraan itu fungsinya apa? Dua, sama. Litarkabuha wa zina. Untuk kalian kendarai dan untuk hiasan. Ya, enggak cuma kendaraan, itu fungsinya kendaraan untuk dikendarai. Tapi hiasan itu lebih dari itu. Ya. Kendaraan yang kita miliki kita bisa jadikan perhiasan atau tidak? Iya dong, beda merek, beda harga, beda rasanya atau tidak? Naik mobil angkot Cherry misalnya, atau apa? APV semisalnya, dengan yang BMW, ya, Lamborghini, Ferrari, beda atau enggak, Pak? Beda. Ferrari aja mereknya kuda kan gitu. Ya ternyata kalau kita lihat kendaraan-kendaraan itu mereknya juga dari hewan juga, Pak, ya. Ya enggak? Ada kijang, ada apa? Zebra, ada apa? Panter, kuda, apa lagi? Jaguar. Ngambil juga dari hewan kan? Baik. Jadi seneng enggak, Pak, kita punya kendaraan itu? Seneng enggak? Seneng. Itu syahwat sudah biasa. Memang tabiat kita suka, kendaraan itu suka kita. Ya. Kalau orang hobi sampai punya mobil berapa itu? Muncul mobil baru, beli lagi. Muncul mobil baru, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Makanya Islam itu mengontrol, antum jangan berlebihan. Silakan manfaatkan dunia ini, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang berlebihan. Sesuai kebutuhan saja. Butuhnya apa? Ya sudah, beli silahkan. Kalau mampu jangan maksain diri untuk membeli sesuatu yang tidak kita mampu. Jangan sampai berhutang. Pengen punya kendaraan mewah, utang. Akhirnya kendaraan kita pakai, bayar pajak juga bayar, bensin juga bayar, perawatan juga bayar, utang nggak kebayar, Pak? Bayar. Akhirnya terlilit utang. Nauzubillahi min dzalik. Demikian pula wal an'ami wal harth. Kita juga diberikan tabiat cinta kepada hewan-hewan ternak dan juga ladang-ladang. Kebun, sawah, ya punya hektar-hektaran ditanamin apa? Pepohonan yang bisa menumbuhkan buah-buahan atau menghasilkan kayu yang bagus, ya, pohon jati, pohon gaharu misalnya dan seterusnya. Ini bermanfaat. Kita dibuat cinta itu, iya. Tapi ingat itu zalika mata'ul hayatid dunia. Itu adalah kehidupan dunia. Jangan membuat kalian lalai. Nah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu memiliki tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa fitnah terbesar bagi umatku itu adalah harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah yang terbesar yang akan menguji umatku adalah harta itu. Harta ini kira-kira harta orang bisa bunuh-bunuhan. Orang bahkan menggadaikan agamanya, wal'iyadzubillah. Demikian pula fitnah godaan lawan jenis. Ini juga fitnah yang sangat besar. Nah, fungsinya kita itu puasa kan menahan diri tadi, Pak. Dari apa? Syahwat tadi. Makan, minum, ya kan? Sesuatu yang halal, tapi kita diperintahkan untuk beberapa saat nahan tuh.
tahan diri antum dari makan dan minum. Ya, biar kita bisa menahan syahwat yang lain. Demikian pula ketika kita puasa, ya, kita diperintahkan untuk menahan diri dari apa? Dari berhubungan badan yang awalnya halal. Ya, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa memudaratkan kita. Makanya ditahan sebentar. Maka dari sini kita belajar untuk menahan hawa nafsu kita. Ya, menahan hawa nafsu kita. Di antara syahwat yang harus kita tahan ketika kita puasa, itu enggak cuma makan, enggak cuma minum, tapi juga dosa-dosa yang lain. Karena orang yang berpuasa itu bermacam-macam pahalanya. Kalau orang yang ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka hendaknya dia puasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Seperti apa? Makan, minum, berhubungan badan. Dan juga dia meninggalkan hal-hal yang haram. Meninggalkan penglihatan yang haram, pendengaran yang haram, mulut yang mengatakan hal-hal yang haram. Ditinggalkan itu semuanya, biar pahala kita sempurna. Tapi kalau orang puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Dia enggak minum, enggak makan, dia pula enggak berhubungan badan di siang hari, namun dia masih melakukan perbuatan dosa. Kira-kira sah enggak puasanya, Pak? Sah puasanya, cuman pahalanya bisa berkurang, bahkan bisa tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kenapa? Karena dia tidak menahan syahwatnya yang berlebihan tadi. Ya, makanya kita dilatih untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram, seperti melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat aurat wanita, membaca majalah-majalah yang jelek yang mengajarkan kepada hal-hal yang haram, zina dan semisalnya, menonton sinetron atau tayangan yang lainnya. Karena melihat itu adalah merupakan perbuatan zina. Melihat sesuatu yang haram itu bagian dari perbuatan zina. Wa zinal ainaini an-nazar. Rasulullah SAW bersabda, dan zinanya dua mata adalah melihat yang haram. Demikian pula ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, bahkan bersentuhan, bahkan pacaran. Itu hal-hal yang harus kita hindarkan. Itu bisa merusak pahala puasa kita. Insya Allah sih bapak-bapak nggak pacaran, Pak, ya. Sudah punya suami, ya, sudah punya istri. Pacaran syar'i. Yang masih muda-muda karena masih pacaran, ya, masih Ramadan, masih boncengan. Ditanya siapa ini? Teman, pacar ternyata, ya. Nauzubillah min dzalik. Bukber, ya, buka puasa bersama sama pacarnya. Nah, itu bisa mengurangi pahala, Pak, ya. Bisa mengurangi pahala. Kemudian, ya, puasa ini mengajarkan kita tadi meninggalkan hal-hal yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong, ya, perkataan yang mengandung dosa atau perbuatan bohong, menipu, maka Allah tidak butuh apakah dia meninggalkan makanan atau minumannya. Jadi puasanya sah tapi enggak dapat pahala. Baik. Jadi Ramadan ini berkaitan dengan menahan syahwat ini, setiap hamba harus mengkontrol syahwatnya tadi. Berkaitan dengan makan dan minum jangan sampai berlebihan, dan ketika berjima juga demikian, ditahan sementara agar kita bisa mengontrol syahwat kita. Ya, kalau kita sudah terbiasa mengkontrol syahwat kita, syahwat makan, minum, berhubungan badan, berarti kita biasa menahan sesuatu yang berat. Efeknya apa? Nanti ketika Allah timpa kepada kita kondisi-kondisi yang berat, itu kita sudah siap. Ya, orang kalau sudah biasa susah, ditimpa kesusahan, dia sudah biasa, siap, sudah siap. Tapi coba kalau nggak ada misalnya puasa, nggak suruh puasa, orang nggak ada syariat puasa misalnya, orang akhirnya makan terus, tiba-tiba terjadi paceklik, apa yang terjadi? Kelimpungan dia tidak biasa menahan haus dan lapar. Ya, ketika seseorang nggak pernah menahan diri dari berhubungan badan misalnya, dari syahwatnya terus dilancarkan terus, disalurkan terus, ketika dia menghadapi godaan wanita,
dia tidak bisa nahan itu. Padahal godaan wanita bisa terjadi kapanpun saja. Ya, ketika Anda digoda oleh wanita, kalau sudah biasa puasa, semoga itu bisa menjadi apa? Latihan kita bisa menahan diri dari syahwat yang bergejolak itu. Walaupun wanita yang di depan kita wanita yang sempurna misalnya, yang cantik, yang indah, menggoda kita. Kalau kita sudah biasa menahan diri dari syahwat ketika puasa, ketika Ramadan, harapannya kita bisa mengontrol itu sehingga kita tidak terjerumus dalam perbuatan apa? Zina. Dan ini yang kita harapkan, Pak. Karena ada 7 golongan, ya kan, yang apa? Dinaungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Di antaranya adalah seseorang laki-laki yang diajak zina sama siapa? Wanita yang cantik, wanita yang kaya raya, sudah, wanita yang sempurna. Digoda sama dia. Bapak mau nggak, Pak? Hah? Kalau banyak orang, kalau sendiri loh maksudnya. Bapak lagi safar jauh, lagi safar jauh, gitu, nginep di satu tempat misalnya. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, nawarkan diri. Nah, loh, godaan ini, Pak. Nah, kalau kita biasa menahan diri ketika puasa, ketika Ramadan, insya Allah kita bisa melawan itu. Kita punya keimanan, punya ketakwaan, bisa melawan perempuan itu, ya atau tidak? Iya, tapi kalau syahwatnya nggak pernah kita latih, ya sudah, kesempatan nggak ada orang nih. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang yang bisa menjaga syahwat dia ketika kondisi seperti itu, dialah orang yang akan Allah naungi di hari kiamat. Ya, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah atau inni akhshallah. Ya, di antara yang Allah akan naungi pada hari kiamat adalah seseorang yang diajak oleh wanita yang cantik, wanita kaya, wanita yang sangat sempurna, diajak untuk berzina, berhubungan badan dengan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Nah, ini perlu latihan dari sekarang. Dari kemarin-kemarin juga. Dilatih. Ramadan ini harus menghasilkan ini, Pak. Tarbiyah ini. Demikian pula menahan diri dari makan dan minum. Ketika nanti kita mendapati kondisi-kondisi yang susah, ini bahaya. Bahaya. Seringkali daerah-daerah yang terkena musibah, mereka ditimpa musibah, hancur harta mereka, hancur simpanan uang mereka. Lalu datanglah sekelompok, ya, bawa apa? Beras, bawa makanan, minuman, sembako dan seterusnya, tapi dengan syarat apa? Mau dibaptis. Ada atau tidak kayak gini? Ada. Atau orang sedang kesusahan, ekonominya sulit, lalu orang datang menawarkan, anaknya mau sekolah enggak? Gratis nih di sini. Gratis masuk sekolah dari SD sampai kuliah. Gratis. Tapi syaratnya setiap hari Minggu datang kemana? Pengajian gereja. Ya, ada atau tidak kayak gini? Ada. Nah, kalau Ramadan betul-betul dimanfaatkan untuk mendidik masyarakat yang dengan baik, mestinya tidak akan mau dengan godaan-godaan tersebut. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sudah ditarbiyah dengan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan syariat Islam ini, mereka sudah dilatih, ditempa dengan luar biasa. Sehingga di sini Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala menyatakan, para sahabat radhiyallahu anhum melalui tarbiyah ini, mereka sudah mampu untuk bertahan tatkala peristiwa Tabuk yang disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang di zaman yang penuh dengan kesulitan. Dalam perjalanan menuju Tabuk, para sahabat mengalami berbagai kesulitan dan kekurangan, sampai-sampai masing-masing dari mereka harus bertahan berbekal hanya dengan sebutir korma. Mereka minum seteguk air diiringi dengan mengisap kurma itu tanpa memakannya, Pak. Jadi kurmanya dibuat kayak permen, hanya sekedar dicelup di air, dimut-mut doang, dihisap doang, habis itu simpan lagi. Kenapa? Bekalnya habis, tinggal apa? Beberapa butir kurma saja. Jadi kurma dibagi oleh para sahabat, pasukan perang ini loh, Pak. Mau perang lah padahal. Bukan mau rekreasi, mau tamasya, enggak, mau perang. Menghadapi musuh yang berat. Ya. Imma al-maut as-syahadah
wa imman nasr. Pilihannya hanya dua, mati syahid di jalan Allah atau dia pulang dalam keadaan menang. Ya, membunuh atau dibunuh. Itu kalau perang. Nah, kondisi seperti itu sabar enggak para sahabat? Sabar. Mereka kuat, Pak. Kenapa? Sudah ditarbiyah, sudah dilatih seperti itu. Biasa mengalami penempaan-penempaan ya dari syariat Islam ini, ya, dididik oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tatkala mereka sudah menghadapi keadaan seperti itu, mereka mampu kuat, mampu sabar, ya. Dan subhanallah, ternyata sampainya mereka di Tabuk dan ada kesempatan untuk memaksa daging untuk mengobati rasa lapar yang begitu parah, ternyata mereka harus menumpahkan masakan mereka dan memberikannya kepada hewan-hewan tunggangan. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwasanya ternyata ada larangan bagi mereka untuk memakan masakan tersebut. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala orang-orang sampai di wilayah Tsamud, yaitu Al-Hijr. Tsamud, kaum Tsamud ya Pak ya. Kaum Tsamud itu kaum yang pernah Allah hancurkan. Diutus kepada mereka siapa nabinya? Nabi siapa? Nabi Soleh. Kaum Tsamud itu diutus kepada mereka Nabi Soleh. Yang Nabi Soleh itu diminta di antara mukjizatnya apa? Bisa mengeluarkan apa? Onta dari mana? Dari batu. Nah, tatkala para sahabat sudah sampai di wilayah Tsamud, yaitu Al-Hijr, bersama Rasulullah SAW, mereka pun segera menimba air minum dari sumur mereka dan mengadon makanan dengannya. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk menumpahkan adonan yang telah diolah dari air itu dan memberikannya untuk makanan unta. Dan beliau memerintahkan mereka untuk menimba air minum dari sumur yang pernah didatangi untanya Nabi Soleh saja. Lihat Pak, sudah kelaparan tadi, perjalanan jauh, ya kan? Makanannya nggak ada kecuali korma yang hanya dijadikan kayak permen saja, minum seteguk, kemudian kormanya buat manis-manisan saja untuk tadi dihisap saja. Sudah sampai di lokasi, di situ ada makanan banyak. Ternyata Rasulullah SAW melarangnya. Kenapa? Karena ini tempat yang dimurkai sama Allah, yang pernah diazab, sehingga apa yang telah mereka masak itu harus dibuang saja. Jangan kalian makan, berikanlah kepada tunggangan kalian, onta kendaraan kalian. Ya, bagaimana sikapnya para sahabat? Taat atau tidak Pak? Taat. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Hah? Kalau umat Islam sekarang gimana kira-kira? Wah, lapar nih. Gitu. Ya, subhanallah ya. Sudah jelas perintahnya dari Rasul suruh membuangnya. Ya, para sahabat langsung sudah sami'na wa ata'na, sudah tinggalkan, sudah buang-buang sudah. Walaupun itu sesuatu yang dia butuhkan. Tapi karena dikatakan haram sudah. Ya, demikian pula berkaitan yang semisal dengan ini Pak, yang sangat menjadi kebiasaan para sahabat itu apa? Minum-minuman keras, khamr. Ya, baik yang terbuat dari apa? Anggur atau terbuat dari kurma. Mereka sudah biasa. Jadi kalau ngumpulan, habis ngumpul-ngumpul bareng, mereka atau ada tamu yang dihidangkan apa? Khamr, minum-minuman keras. Itu di zaman itu, saat itu seperti kita minum teh sama kopi. Ya, sudah biasa. Tapi ketika diperintahkan untuk meninggalkan, ya, ketika turun ayat yang jelas tentang keharaman khamr secara mutlak, maka apa yang terjadi, Pak? Apakah mereka, terakhir deh, bismillah. Gimana, Pak? Enggak. Yang mereka lakukan apa? Tinggalkan. Langsung, ya, gudangnya diambil, dilihat yang masih tersisa dari drim-drim, ya, gentong-gentong yang isinya khamr itu langsung diapain? Dibuang. Ini sikap yang sangat luar biasa dari para sahabat. Ini pendidikan yang sudah sukses. Nah, kira-kira kita sudah kayak gitu atau belum? Ya, mari kita usaha. Ramadan ini adalah momen kita untuk mentarbiyah diri kita dulu minimal, keluarga kita, baru ke masyarakat kita ajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa melakukan hal itu semuanya. Ya. Jam 6:11. Cukup. Cukup, Bapak?
Baru 2 poin. Baik. Sudahlah, kelamaan ya. Gimana Pak? 10 lagi. Oh, maksudnya mau diselesain? Jangan. Atau 1 lagi? Nggak usah ya. Jadi saya ringkas saja, Ya. Ramadan ini akan memberikan kepada kita pendidikan untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi. Ini nomor 3. Jadi kita dilatih untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi kita. Karena di antara adab-adab puasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa in sabaka ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencelamu, ya, ngata-ngatain kotor kepadamu, yang kasar kepadamu, maka ucapkan saya sedang puasa. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bisa atau tidak ini? Insya Allah, latihan saja Pak. Ini melatih kita untuk berakhlak yang baik. Sama tadi, kalau kita puasa harus meninggalkan apa? Perkataan bohong dan perbuatan bohong. Harus kita tinggalkan. Itu akhlak-akhlak yang jelek harus kita tinggalkan. Kita harus melatih diri kita untuk memiliki akhlak yang baik. Demikian pula Ramadan memberikan kepada kita pendidikan untuk gemar infak di jalan Allah. Sedekah, memperbanyak sedekah. Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau sangat dermawan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Bahkan lebih dermawan daripada apa? Angin yang berhembus kencang. Angin berhembus kencang itu kencang, berarti luar biasa banyak anginnya, kan gitu. Kemudian menyebar kemana-mana, berarti manfaatnya banyak. Demikian pula orang yang Allah berikan harta yang banyak, maka silahkan gunakan Ramadan untuk perbanyak sedekah, banyak infak. Nah, apalagi memberikan bukaan makanan kepada orang yang berpuasa. Maka yang kelima, pendidikan yang disampaikan dalam bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menyatukan rasa senasib, saling berkasih sayang dan persaudaraan. Di mana kita puasa bersama-sama, ya, bersama pemerintah kita bareng-bareng kita merasakan nasib yang sama. Oh, sama-sama lapar, kayak gini rasanya lapar nih. Haus, kayak gini rasanya haus. Sehingga timbul apa Pak? Empati, rasa peduli kepada sesama. Kita tahu rasanya lapar, oh kayak gini. Saya cuman dari subuh sampai maghrib aja laparnya kayak gini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hartanya hilang, hartanya habis, atau mereka orang fakir miskin yang setiap hari mungkin mereka kelaparan kayak gini, yang nggak ada harapan ke depannya apa bisa makan atau tidak. Kalau kita puasa dari subuh sampai mana? Maghrib, masih ada harapan maghrib pasti makan, kan gitu. Sudah jajan, sudah ngabuburit tadi, beli makanan banyak, kan gitu. Di rumah beras juga aman. Tapi berat loh, ternyata susah juga lapar gitu loh. Apalagi saudara-saudara kita yang memang nggak punya apa-apa. Sehingga di sinilah ada empati. Kita memiliki merasakan penderitaan orang lain, sama-sama senasib, sehingga kita akan saling berkasih sayang. Ini sama dengan poin yang keenam, ya. Bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk bisa merasakan derita dan kesulitan orang lain, sehingga kita akan saling menguatkan. Karena orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang akan menguatkan satu yang lainnya. Makanya dalam Islam itu ada syariat apa Pak? Ada syariat apa dalam Islam? Zakat. Zakat ini syariat Islam bukan? Iya. Ini rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Bagian dari rukun Islam. Dan kemajuan umat ini akan maju dengan apa? Zakat. Justru kalau orang meninggalkan zakat akan terjadi terbengkalai. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi kalau zakat diterapkan dalam negara, zakat yang benar, itu betul-betul diterapkan dalam negara, dalam masyarakat, insya Allah nggak ada orang miskin yang ada di masyarakat itu. Kenapa Pak? Orang kaya pasti akan mengeluarkan zakat mal dan betul-betul disalurkan kepada fakir miskin. Ada zakat fitrah, macam-macam zakat kan macam-macam. Sedekah yang umum juga banyak. Subhanallah. Itu kalau terapkan justru malah lebih baik. Ya, bukan malah menjadi umat yang terbelakang, bukan. Tapi zakat ini justru akan mengembangkan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, pendidikan untuk ketakwaan.
ya, kita menjadi hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita meninggalkan hal-hal yang mubah aslinya saja kita bisa. Makan minum kan aslinya mubah, boleh. Maka yang haram lebih mudah lagi untuk kita tinggalkan. Sehingga itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedelapan, pendidikan untuk ikhlas dalam beramal. Karena puasa yang akan diterima, yang akan mendapatkan ampunan adalah mereka yang berpuasa karena iman dan menghadapkan pahala. Ikhlas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas mengharapkan pahala sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kesembilan, pendidikan untuk selalu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita ketika puasa ini kan sebenarnya puasa ini sesuatu yang rahasia. Dites kejujuran kita, malu enggak kita sama Allah kalau kita berbuka walaupun sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita bisa malu kepada Allah, maka itu sebuah kebaikan. Malu untuk bermaksiat, aduh saya malu sama Allah. Allah kan lihat terus sama kita. Masa saya maksiat kepada Allah? Enggak mungkin dah. Nah, kalau kita bisa menimbulkan itu dalam puasa kita, Masya Allah, itu luar biasa. Dan inilah yang akan menahan, sikap malu inilah yang akan menahan kita dari perbuatan maksiat. Ya, ketika tadi digoda oleh wanita yang cantik, kesempatan, nggak ada orang, sepi, kita malu sama Allah. Allah lihat, ya, Allah lihat kita, malu kita sama Allah. Kita sudah diberikan kesehatan, umur panjang, nikmat banyak, mata bisa lihat. Nah, ketika Anda lihat perempuan cantik itu dengan siapa? Dengan apa, Pak? Bapak saya bisa lihat. Dengan mata yang Allah ciptakan. Masa kita maksiat dengan mata yang Allah ciptakan? Nah, kalau kita tumbuh malu ini luar biasa. Ya, seorang wanita akan istiqomah menutup hijabnya, menutup auratnya. Ya, laki-laki juga demikian istiqomah di atas agama ini. Kalau dia memiliki rasa malu yang benar. Karena malu itu bagian dari keimanan. Al-haya'u minal iman. Yang ke-10, pendidikan untuk merasa takut kepada Allah. Ini juga hampir sama, yaitu takut kepada Allah ketika kita Ramadan, apalagi kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita khatamin Al-Quran. Ketika kita jadi sholat tarawih, kita juga apa? Dibacain ayat-ayat Al-Quran. Nah, cuman masalahnya kita kata nggak paham. Kita nggak paham apa yang dibaca itu. Nah, cuman masalahnya itu kan gitu. Nah, problemnya di situ. Makanya kita kalau mau tambah iman kita, pahami ayat-ayat yang kita baca, tadabburi ayat yang kita baca. Barulah itu akan menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut ini juga salah satu faktor yang akan mendorong kita taat dan menahan kita dari maksiat. Kemudian yang ke-11, pendidikan untuk selalu bermuhasabah, introspeksi diri, ya, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung-hitung amal perbuatan kita. Ya, wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal a'malis shalihah li yaumi ma'adikum wa 'ardikum 'ala rabbikum. Dan silakan dilihat lagi, ya, diperhatikan apa amal-amal soleh yang sudah kalian lakukan untuk menghadapi hari kiamat nanti, ketika kita dikembalikan kepada Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah, masing-masing hendaknya melihat kepada dirinya apa yang sudah kita lakukan, Pak. Selama Ramadan sudah apa kita lakukan? Selama beberapa tahun ini, dari kita kecil sampai sekarang, apa yang kita bisa lakukan untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita harus muhasabah sebelum kita meninggal dunia. Soalnya kesempatan beramal ketika sini saja, di dunia ini saja, ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, sudah enggak ada amal soleh. Sudah orang menyesal semuanya. Sehingga orang-orang banyak menyesal. Ya,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sudah dicabut nyawanya baru dia mengatakan, ya Allah, tolong tunda dong matinya, kematian ditunda. Saya pengen hidup lagi. Saya pengen sedekah. Ya, saya pengen menjadi orang yang saleh. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya pengen bersedekah, saya pengen jadi orang saleh, saya pengen salat dan lain sebagainya. Ya, dalam ayat lain surat Al-Mu'minun, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, ya Allah balikkan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang saya tinggalkan dulu. Tapi sudah enggak manfaat, sudah penyesalan, sudah tidak berguna. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, Ramadan ini bisa kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Memang anak-anak kita ini belum wajib untuk puasa, ya kan? Apalagi yang belum balik, maksudnya yang belum balik belum wajib, tapi dilatihlah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk umur berapa, Pak? Umur 7 tahun. Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Belum wajib memang, tapi latih dulu, dilatih. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kemudian kalau enggak mau, ya, sudah 10 tahun kalau enggak mau sholat, silahkan kasih teguran. Di antaranya adalah pukulan yang tidak melukai, untuk negur saja. Ya, dipukul sedikit, dijewer, ya, dikasih hukum sedikit, biar dia terlatih. Sebelum dia balik sudah latihan. Sholat dia latihan, puasa juga demikian, dilatih. Dan alhamdulillah ya, para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian. Mereka juga melatih anak-anak mereka untuk berpuasa di masa kecilnya. Ya. Maka dilatih dari sekarang, biar ketika sudah balik sudah siap untuk berpuasa. Insya Allah anak-anak kita sudah biasa, ya. Di masyarakat kita juga ada istilah puasa apa, Pak? Setengah hari. Poso beduk kalau bahasa Jawanya. Ya, poso beduk. Jadi setengah hari, ya, dicicil, ya, sepertiga hari, gitu. Para sahabat dulu juga demikian, ya, dilatih anaknya untuk puasa, bareng makan sahur bareng, kemudian puasa. Kalau mereka mulai minta makan, dikasih mainan, dikasih mainan, itu lupa, ya, sibuk main lupa sampai berbuka. Ya, semoga sedikit bermanfaat berkaitan dengan apa tadi? Tarbiyah. Pendidikan selama kita di bulan Ramadan, agar kita betul-betul sukses setelah Ramadan itu ada hasilnya, ada pendidikan yang kita bisa ambil manfaatnya. Demikian bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sekian, ya. Ada pertanyaan? Nggak usah. Ya, nggak ada, Pak, ya. Oh, Bapak silakan. Waalaikumsalam. Ya, sesuatu yang jelek kalau hanya terbesit dalam hati, selama tidak dilakukan dan tidak diucapkan, maka tidak ada dosanya. Cuman memang kita harus membersihkan. Karena tadi, Pak, karena kita itu syahwat itu ada di dalam diri kita. Ketika berkendara nggak lihat, ada ayam lewat, ayam kampus maksudnya. Ya, ada sesuatu yang terbuka dari wanita itu. Ya, secara syahwat suka kita, ya kan? Cuma kita secara syariat diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan, dialihkan sudah. Ya, fokus ke yang lain. Ya. Nah, kalau terbesit dalam hati kita, wah, kayaknya mantap tadi, misalnya gitu. Dalam hati kita atau pikiran-pikiran itu harus dilawan. Ya, harus dilawan. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan hawa nafsunya dari mengikuti hawa nafsunya, menahan dirinya dari hawa nafsunya, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, gitu. Ketika terbesit keinginan sesuatu, langsung kita palingkan. Gitu, Bapak.
Ya ini memang musibah ya. Musibah itu ketika kita berada di zaman, ya sebenarnya di zaman siapapun mungkin sama juga sih. Ya adanya orang-orang atau wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Bahkan mereka bangga dengan memperlihatkan bagian tubuh mereka. Kelihatan bentuknya, kelihatan warna kulitnya. Untuk apa? Menggoda yang lainnya. Sehingga perintah untuk menundukkan pandangan ini Allah perintahkan untuk laki-laki dan juga perempuan. Ayat yang berkaitan laki-laki cuma pendek. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman agar mereka apa? Menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Tundukkan pandangan. Ya, kalau kita enggak nundukkan pandangan bisa terjerumus kepada zina. Makanya Allah perintahkan tundukkan pandangan dulu dan juga harus jaga kemaluannya. Tadi sudah menundukkan pandangan, ternyata lewat ada keinginan apa? Syahwat. Jaga kemaluannya. Jangan sampai nuruti keinginan hawa nafsu, ngajak perempuan tersebut lalu berzina. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk perempuan, panjang perintahnya. Plus ya, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Dan sampaikan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka apa? Menundukkan pandangan juga. Jangan lihat-lihat laki-laki juga. Laki-laki yang ganteng Anda juga suka kan? Itu tundukkan juga. Nanti suka, maka mengajak kepada zina nanti bahaya. Dan juga jaga kemaluan Anda, jangan berzina. Ya, tapi perintah ketiga ini Pak, yang enggak ada perintah untuk laki-laki. Dan janganlah wanita itu menampakkan apa? Auratnya, perhiasannya maksudnya auratnya, tutup auratnya. Jadi kadang ibu-ibu juga wanita-wanita juga salah sendiri kalian lihat salah sendiri Pak. Ya Anda yang buka kan gitu ya. Ya sudah, nggak usah saling menyalahkan. Kita yang lihat juga salah, ibu-ibu yang buka auratnya juga salah. Cuman salahnya ibu lebih banyak, karena ibu yang mengakibatkan kita melihat. Seandainya ibu-ibu pakai cadar, pakai kerudung yang syar'i, aman kami. Walaupun masih menggoda juga kadang. Cuman masih lebih aman daripada cuman pakai baju tidur. Yang lupa mungkin lagi bangun tidur nih, celana pendek, baju pendek keluar rumah, lupa mungkin. Tapi masalahnya banyak yang sengaja mengikuti tren sehingga mereka pakai pakaian yang apa? Ya bahasanya aja pakaian apa? Seksi. Yang apa namanya? Can you see atau you can see? Can you see atau you can see? You can see. Kamu bisa lihat. Nauzubillah min dzalik. Jadi gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Cukup Pak ya. Baik. Semoga sedikit bermanfaat bagi kita. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu belajar agama dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rizki yang halal dan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang kita umur yang panjang kepada kita agar kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan dengan puasa, dengan tarawih, dengan baca Al-Qur'an, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita berharapkan mendapatkan bonus pahala yang banyak. Bayangkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti amal soleh apa saja yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan atau bahkan lebih baik daripada kita mengamalkan amal yang sama selama 83 tahun lebih 6 bulan kurang lebih. Subhanallah, itu bonus yang sangat besar. Ya, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menemui malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.